Baik, sebelumnya Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Chandra Wijaya bersama rekan saya Selvia Baru Sembiring yang diampu oleh dosen kami Dr. Kabri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Guru dan Stakeholder pada Kurikulum Merdeka. Ada 4 topik yang akan kami bahas, di antaranya yang pertama, transformasi peran guru dalam kurikulum merdeka. Kedua, keterlibatan orang tua dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga, dukungan dan kebijakan pemerintah dalam kurikulum merdeka. Dan yang keempat, tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu transformasi peran guru dalam kurikulum merdeka. Perubahan paradigma guru dari pengajar menjadi fasilitator pembelajaran. Dalam konteks pendidikan modern, khususnya implementasi kurikulum merdeka, terjadi pergeseran fundamental dalam peran guru. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang mentransfer informasi secara searah kepada siswa. Sebaliknya, guru bertransformasi menjadi fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan kompetensi mereka secara mandiri. Sebagai fasilitator, guru berperan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana siswa dapat mengeksplorasi, bereksperimen, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Guru memandu proses pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis, memberikan umpan balik konstruktif, dan membantu siswa menemukan solusi atas tantangan yang mereka hadapi. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam implementasi kurikulum merdeka. Keterlibatan orang tua bukan hanya sekedar tambahan, melainkan sebuah elemen yang sangat esensial dalam proses pendidikan anak. Sebagai bagian dari komunitas pendidikan, orang tua memiliki peran yang tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan anak. Beberapa poin penting terkait keterlibatan orang tua dalam implementasi kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung proses belajar individual. Orang tua dapat berperan sebagai mitra dalam proses identifikasi minat dan bakat anak. Dengan memahami karakter dan gaya belajar anak, orang tua dapat memberikan dukungan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar spesifik mereka. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar positif. Di rumah, orang tua memiliki kesempatan besar untuk membentuk lingkungan yang mendukung rasa ingin tahu dan semangat belajar anak. Lingkungan belajar yang positif bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menyediakan ruang yang tenang dan nyaman untuk belajar, menyediakan akses ke sumber daya yang dapat merangsang kreativitas anak, serta menciptakan suasana yang mendorong anak untuk aktif bertanya dan bereksperimen. Yang ketiga, komunikasi efektif dengan sekolah. Keterlibatan orang tua dalam komunikasi dengan pihak sekolah sangat penting untuk memastikan adanya koordinasi yang baik antara rumah dan sekolah. Melalui komunikasi yang rutin dan terbuka dengan guru, orang tua bisa mendapatkan informasi mengenai perkembangan akademik dan sosial anak, serta mendiskusikan kebutuhan khusus yang mungkin dialami anak dalam belajar. Kemudian, motivasi dan dukungan psikologis. Salah satu aspek penting dalam implementasi kurikulum merdeka adalah kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri dan menghadapi tantangan pembelajaran. Dalam hal ini, dukungan emosional dari orang tua sangatlah penting. Ketika anak menghadapi kesulitan atau tantangan dalam pembelajaran, orang tua berperan sebagai sumber motivasi dan kepercayaan diri anak. Pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dan mencangkup berbagai aspek penting yang saling terkait. Yang pertama, pengembangan kebijakan dan regulasi.
yaitu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berperan sebagai pengembangan kebijakan utama. Yang kedua, penyediaan infrastruktur dan sumber daya, yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur pendukung termasuk platform pembelajaran digital dan sistem manajemen pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kapasitas pendidikan. Pemerintah menyelenggarakan program pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah. Ini meliputi pelatihan implementasi kurikulum merdeka, workshop, pengembangan pembelajaran, dan pendampingan teknis. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Pemerintah melakukan pemanfaatan dan evaluasi secara sistematis terhadap implementasi kurikulum merdeka. Mereka mengumpulkan data, menganalisis efektivitas program, dan melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan di lapangan. Yang kelima, koordinasi lintas pemangku kepentingan, yaitu pemerintah berperan sebagai koordinator utama yang menyelenggarakan berbagai pemangku kepentingan pendidikan termasuk pemerintah daerah, sekolah, industri, dan masyarakat. Dengan peran-peran strategis ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam implementasi kurikulum merdeka, terdapat beberapa tantangan signifikan beserta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Yang pertama, kesiapan guru dan pengembangan kompetensi, yaitu tantangan utama adalah tingkat kesiapan guru yang beragam dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran baru. Banyak guru masih terbiasa dengan metode pengajaran konvensional dan mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Solusi yang dapat diterapkan adalah penyelenggaraan program pengembangan profesional berkelanjutan yang terstruktur. Program ini mencakup pelatihan intensif, pendampingan berkala, dan pembentukan komunitas praktik antar guru. Yang kedua, infrastruktur dan sumber daya, yaitu kesenjangan infrastruktur dan sumber daya antara daerah menjadi tantangan serius terutama dalam hal akses teknologi dan fasilitas pembelajaran. Solusinya adalah melalui pengembangan program pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi. Sistem penilaian baru yang lebih kompleks dan komprehensif menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Guru perlu membangun kemampuan untuk melakukan asesmen autentik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Solusinya adalah pengembangan pada penilaian yang jelas dan praktis, disertai dengan contoh-contoh konkret. Yang selanjutnya, keterlibatan pemangku kepentingan. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua dan masyarakat. Solusinya adalah melalui program sosialisasi dan komunikasi yang intensif. Selanjutnya, keberlanjutan program. Memastikan keberlanjutan implementasi kurikulum merdeka berdasarkan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks perubahan kebijakan dan pergantian kepemimpinan. Solusinya adalah dengan membangun sistem yang kuat dan struktur. Ini mencakup dokumentasi praktik baik, pengembangan, mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Dapat disimpulkan, kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan holistik, dengan fokus pada pemberdayaan potensi setiap siswa. Keterlibatan guru dan orang tua menjadi kunci dalam mendukung proses
belajar dengan menciptakan lingkungan yang positif bagi siswa. Pemerintah juga berperan penting melalui kebijakan yang mendukung pengembangan guru, transformasi teknologi, dan pemerataan akses pendidikan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan paradigma, solusi melalui pelatihan guru, peningkatan infrastruktur, dan sistem penilaian berbasis kompetensi dapat mempercepat penerapan kurikulum ini. Keberhasilan kurikulum merdeka bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.